73. Nenek Fitri dibuat marah sampai mukanya merah oleh tetangga sekitar. Ayah Hosasi juga terdiam. Dia tidak tahu harus melawan dengan cara apa. Ravindra yang berada di dalam mobil juga menepuk-nepuk tangan Isabel dan berkata, "Baik, sudah saatnya, kita sudah boleh turun." Isabel menganggukkan kepalanya. Dia membawa bukti yang telah dicari oleh Ravindra. Kedua orang ini berjalan keluar dari mobil dan dengan perlahan-lahan berjalan ke arah pintu rumah. Ibu Hosasi berdiri di depan pintu, melihat semua barang yang dimilikinya dikotori lumpur. Awalnya baju yang sudah bersih dicucinya, sekarang sudah menjadi kotor. Kalau Farhan sudah mencari wanita lain, maka aku, Dewi, juga tidak akan tinggal di rumah Hosasi lagi. Ibu Hosasi menahan air mata dan berkata, "Kelihatannya hari ini kita semua tidak sibuk. Maka sekarang juga kita pergi ke kantor untuk mengurus surat cerai. Dengan begini, bisa membuat terang-terangan pergi ke kencan buta. Selama ini selalu sembunyi-sembunyi untuk pergi kencan. Lebih baik langsung terang-terangan." "Kamu, apa yang kamu katakan? Kapan aku pergi ke kencan buta?" "Dewi, kamu jangan memfitnah aku." Ayah Hosasi seketika juga emosi. "Bukankah kamu selalu menyindirku tidak bisa menghasilkan anak? Kamu ingin mencari orang yang bisa melahirkan anak untukmu. Baiklah, aku mewujudkan impianmu." Nenek Fitri melihat Ibu Hosasi yang mengungkit masalah cerai dulu. Sejenak dia emosi dan menghantam tongkatnya ke lantai. Dengan suara besar menjerit, "Begitu banyak tahun makan nasi keluarga Hosasi dan tidak mempunyai pendapatan. Usir dia keluar dari rumahku." Hati Ibu Hosasi perlahan-lahan mulai dingin. Ibu mertua ini begitu kejam, begitu tega. Dia sangat jelas dengan semua ini. Tetapi tidak disangka, setelah dihadapi dengan kenyataan, dia masih bisa sesombong ini. Dulu dirinya pasti sangat buta. Dia selalu mengalah dengan perlakuan ini. Tetapi dia tidak kepikiran bahwa akan ada orang yang tetap setia ini setelah bertahun-tahun hidup dengannya. Ayah Hosasi melihat ada ibunya yang membantunya, dan dia juga kepikiran perempuan lain yang disukainya itu. Dia juga ingin cepat-cepat bercerai dengan istri sahnya itu. Walaupun awalnya dia ingin menggunakan cara lain untuk mengusir istrinya, dan walaupun masalah yang terjadi sekarang ada sedikit berbeda dengan rencananya, tetapi apa yang bisa dilakukannya? Sampai pada akhir pernikahan ini juga tetap hancur. Awalnya Isabel ingin mengumumkan ke semua orang bahwa yang tidak bisa melahirkan anak adalah ayahnya. Tetapi tiba-tiba Isabel tidak ingin mengatakannya lagi. Dia benar-benar sudah muak dengan orang keluarga Hosasi.
Bahkan, ayahnya yang juga tidak berbeda. Kalau begitu orang lain juga tidak ada bedanya. Setelah Ravindra menemani Isabel berjalan ke depan pintu, Isabel berkata dengan suara ringan, "Kalau ayah dan ibu cerai, maka aku ikut ibu." Awalnya Nenek Fitri ingin membalas perkataan Isabel. Dari awal memang dia tidak pernah mengakui cucu ini. Tetapi sewaktu dia mengangkat kepala dan melihat keberadaan Ravindra, perkataan ini juga tidak berani dikatakannya. Ayah Hosasi kepikiran saat dia sedang kencan buta dan ditangkap oleh anaknya sendiri. Sekarang, Dewi mengetahui hal ini. Pasti anaknya yang mengatakannya keluar. Terhadap anak angkat yang mengkhianatinya ini, seketika Ayah Hosasi juga tidak mempunyai perasaan sayang padanya lagi. Semua pikirannya juga dipenuhi oleh mimpi indahnya. Dia akan segera mempunyai anak sendiri. Kalau begitu, anak angkatnya juga pergi ikut mantan istrinya saja. Baik, Ayah Hosasi langsung mengatakan iya. Tetapi hadiah pernikahanmu tetap milik keluarga Hosasi. 1 sen juga tidak bisa dibawa pergi. Kalau tidak ada uang itu, bagaimana dia bisa membiayai perempuan lain? Isabel dibuat tertawa oleh satu kalimat ini. Mulut Ravindra juga ikut membentuk senyuman. Tetapi ini adalah masalah keluarga Isabel. Dia tidak boleh campur tangan, tetapi tidak berarti uangnya bisa dengan mudah diambil pergi. Uang yang ayah katakan adalah uang sebesar 400 juta yang diberikan oleh keluarga Kitadara sebelum menikah. Atau uang 2 miliar dan villa yang akan diberikan oleh keluarga Kitadara kalau anakku sudah lahir. Isabel dengan menyindir melihat semua orang di keluarga Hosasi. Melihat mereka satu persatu yang merasa bahwa mereka pantas mendapat uang itu. Sama sekali tidak ada ekspresi malu. Isabel juga sudah tahu bahwa semua orang ini benar-benar sudah sangat hancur. Bahkan, hadiah pernikahan anaknya juga mau diambil. Apakah dia masih mungkin mengharapkan belas kasihan dari mereka? Nenek Fitri juga mengambil alih percakapannya. 400 juta itu memang diberikan oleh keluarga Kitadara untuk kita. Uang untuk keluarga Hosasi. Isabel juga masih bisa menahannya. Tetapi kalau mereka menyiksa ibunya, dia juga tidak akan tahan. Nenek Kitadara juga sudah bilang bahwa uang itu untuk keluarga Hosasi. Keluarga Hosasi sudah membiayaimu begitu banyak tahun. Apakah kita tidak bisa menerima sedikit imbalan? Nenek Fitri juga langsung menjawab, "Oh, kalau begitu boleh dibilang, uang 400 juta itu adalah uang yang didapatkan dari penjualan aku keluarga Kitadara." Isabel dengan perlahan-lahan memberi jebakan ke Nenek Fitri. Benar, walaupun kamu tidak memiliki darah keluarga Hosasi, tetapi bagaimanapun kamu besar di rumah keluarga Hosasi. Menjualmu ke keluarga Kitadara, apakah tidak seharusnya kita mendapat sedikit bayaran? Nenek Fitri sudah terbiasa memarahi orang. Jadi kata yang seburuk ini juga tidak susah
untuk dikatakannya. Isabel menggenggam teleponnya. Dia tertawa dengan puas. Semua perkataan tadi juga sudah direkamnya. Kalau nenek sudah mengaku bahwa keluarga kita Dara membayar 400 juta untuk membeliku, maka atas hak apa nenek masih merampas semua hartaku? Isabel dengan tidak segan berkata. Di sini aku sudah membuat perincian. Semua ini adalah uangku yang dirampas oleh ayah. Dan ada sebagian yang ayah berikan kepada wanita lain. Setiap pengeluaran juga dicatat secara detail di sini. Karena ayah dan ibu yang akan bercerai, bukankah harta harus dibagi dengan jelas? Sekarang ayah dan ibu masih belum bercerai. Kalau begitu, ini juga merupakan harta sepasang suami istri. Nenek, kamu tidak keberatan kan? Isabel langsung melempar dokumen itu ke arah ayah Hosasi. Di dalam ini ada semua informasi mengenai kencan buta ayah, termasuk kedua orang yang sedang kencan buta dengan ayah kemarin. Aku sudah berdiskusi dengan mereka satu persatu. Warna darah di wajah ayah pelan-pelan menghilang. Isabel, kamu mengapa? Ayah Hosasi panik seketika. Dia ingin memberi satu tamparan ke Isabel. Ravindra mengulurkan tangannya. Dengan cepat dia juga menarik Isabel ke belakangnya. Satu kata juga tidak dikatakannya. Dengan pandangan kejam dan kepala yang menunduk melihat ke arah keluarga Hosasi. Ayah Hosasi melihat Ravindra yang berdiri di depan Isabel. Sejenak, dia juga menghentikan gerakan tangannya. 400 juta untuk membayar pemutusan hubungan kita. Puas? Isabel sambung berkata. Karena masalah sudah sampai di tahap ini, maka aku dan ibu juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang juga kita pergi ke kantor untuk mengurus surat cerai. Nenek Fitri selama ini juga ditakuti dan dihormati oleh menantu pertamanya dan cucunya ini. Hari ini mereka juga mengancam anaknya untuk cerai. Seketika dia juga tidak bisa kehilangan muka. Apalagi ada begitu banyak tetangga yang sedang mengerumuni mereka. Nenek Fitri tidak bisa tahan lagi. Dia langsung bercerit. Cerai, harus cerai. Keluarga Hosasi tidak menginginkan induk ayam yang tidak bisa bertelur. Keluarga Hosasi tidak mempunyai cucu yang membela orang luar. Kalian jangan berharap bisa mengambil uang keluarga Hosasi. Uang keluarga Hosasi? Aku tidak ingin. Ibu Hosasi melihat Nenek Fitri yang memarahi anaknya. Seketika dia juga sakit hati. Dia berkata dengan kejam, Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa membiayai diri sendiri. Keluarga ini, aku juga sudah muak. Setelah mendengar ucapan Ibu Hosasi yang tidak menginginkan uang keluarga Hosasi, ayah dan Nenek Fitri juga lega seketika. Isabel segera mengerti. Masalah yang terjadi pagi ini juga untuk membuat Ibu Hosasi mengatakan dia tidak menginginkan uang keluarga Hosasi. Hati Isabel semakin kecewa. Mungkin kalau dia dan ibunya tidak menemukan perilaku ayahnya yang keterlaluan, Nenek Fitri dan ayahnya juga tetap akan mencari
alasan lain untuk bercerai dengan ibunya. Dia mengasihani ibunya. Sampai semalam, dia juga tidak masih berpikir untuk kebaikan keluarga Hosashi. Dia tidak mungkin tahu keluarga Hosashi dari awal sudah ingin mengusirnya. Kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Ravindra menyetir mobil, membawa Isabel dan ibu mertuanya pergi ke kantor untuk mengurus seluruh surat cerai. Kalau ingin menyelesaikannya, maka juga harus diputuskan secara tepat. Sampai di kantor sipil, sewaktu mereka mengisi formulir perceraian, ayah Hosashi tetap bersikeras mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai harta bersama. Saat ini, ibu Hosashi juga sudah mati rasa. Dia juga malas berbicara dengan ayah Hosashi lagi. Menghadapi pria ini, dia sudah memberi semua perasaannya. Tetapi pada akhirnya, dia malah mendapatkan satu ucapan tidak cocok dari pria itu. Apakah kepeduliannya terhadap keluarga Hosashi selama bertahun-tahun? Di mata lelaki ini hanyalah sebuah angin. Isabel dan Ravindra juga berdiri di depan pintu kantor. Perasaan Isabel saat ini benar-benar campur aduk. Ravindra dari awal selalu tenang. Sekarang juga tetap tenang. Kalau kamu tidak puas, aku bisa membuat ibumu mendapat keuntungan terbesar. Ravindra pelan-pelan berkata. Mampus, pandangan khawatir yang keluar dari mata Isabel membuatnya sakit hati. Dia begitu ingin mengulurkan tangannya untuk menghiburnya. Isabel dengan perlahan-lahan menggelengkan kepala dan berkata, bagi ibu, semua ini tidak penting. Kalau ibu adalah orang yang mata duitan, maka dia juga tidak akan menikah dengan ayah dan tidak akan tinggal 20 tahunan di keluarga yang miskin ini. Ibu adalah orang yang setia. Demi ayah, dia sudah menahan kesusahan ini selama bertahun-tahun. Uang itu, dibanding dengan kebebasan ibu, sama sekali tidak penting. Asalkan ibu bisa terbebaskan dari keluarga Hosashi. Terbebas dari kesusahan ini juga sudah merupakan keuntungan terbesar. Mulut Ravindra pelan-pelan membentuk senyuman. Dia melihat Isabel untuk waktu yang lama. Sebenarnya, aku dari dulu sudah mempunyai pemikiran ini. Ibu terlalu susah di keluarga Hosashi. Kamu juga sudah lihat apa sifat orang keluarga Hosashi. Ibu yang selama ini terus menahan siksaan seperti ini, pada akhirnya masih harus menanggung fitnah mereka. Kalau ayah benar-benar menghargai ibu, walaupun ibu begitu lelah dan capek, dia juga tetap akan merasa puas. Tetapi, ayah benar-benar telah membuatku sangat kecewa. Pandangan dingin yang keluar dari mata Isabel juga sudah masuk ke hati Ravindra. Ravindra tidak bisa menahan dirinya untuk memegang jari Isabel. Dengan ringan berkata, semua juga akan semakin membaik. Masih ada satu perkataan yang belum diucapkan oleh Ravindra. Asalkan kamu senang, hal apapun juga akan aku lakukan.
Ayah dan Ibu Hosashi dengan cepat juga sudah menyelesaikan prosedur perceraian. Dari lantai atas berjalan turun. Ada sedikit kesenangan yang berada di dalam pandangan Ayah Hosashi. Dengan sangat jelas terlihat bahwa dia sudah tidak bisa sabar untuk menikahi wanita lain. Pandangan gelap juga terpancar dari mata Ibu Hosashi. Perasaan itu juga tidak bisa dijelaskan. Isabel dan Ravindra berdiri di depan pintu, dengan tenang menunggu mereka. Pandangan Ibu Hosashi seketika juga jatuh ke tangan Isabel dan Ravindra yang paling berpegangan. Dalam hatinya juga sedikit terhibur. "Ibu," Isabel berkata dengan suara penuh kekhawatiran. Dengan cepat, dia juga menarik tangannya keluar dari genggaman Ravindra. Hati Ravindra seketika juga kecewa. "Aku tidak apa-apa." Ibu Hosashi memaksa dirinya untuk tersenyum. Dia tidak boleh membiarkan anaknya yang sedang hamil ini sedih karena masalahnya ini.